Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi mal wafa ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah, untuk senantiasa mengintrospeksi diri, melihat kepada diri kita, dan untuk senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat ke-59 Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi diri terhadap diri kita, dan untuk mempersiapkan diri untuk hari esok. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalkan ada orang yang baik itu imannya besar, imannya kecil, imannya kuat, imannya lemah, semua orang yang masih merasa dirinya mempunyai iman walaupun kecil, Allah memanggil supaya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi Allah memerintahkan supaya kita untuk senantiasa bermuhasabah. Qaddamat lighad atau lighad ini, para ulama tafsir menyebutkan bahwa lighad ini adalah hari kiamat. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri bagaimana kalau besok itu hari kiamat gitu. Amal apa yang sudah kita siapkan dan amal apa yang nanti bisa kita banggakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kiamat yang terkecil atau kiamat kecil itu adalah kematian. Setiap kita pasti akan mati. Setiap kita pasti akan meninggal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita itu mempunyai ajal, batas waktu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita itu mempunyai ajal, batas waktu yang Allah tentukan untuk kita hidup di dunia ini. Dan ajal itu la yastakhirun, tidak bisa diakhirkan. Kita tidak bisa meminta supaya ya Allah, saya ingin matinya nanti sajalah, di akhir-akhir saja gitu. Saya merasa masih tidak punya amal, saya masih merasa belum cukup amalnya, masih sedikit. La yastakhirun sa'ata wa la yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan. Ya Allah, mumpung misalkan saya sekarang sedang beribadah atau sedang rajin-rajinnya nih, wafatkan saja sekarang lah ya Allah gitu, supaya nanti saya tidak bisa bermaksiat lagi gitu. Tidak bisa gitu. Jadi tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan gitu. Dan ketika sudah waktunya tiba, itu tepat pada waktunya. Jadi setiap kita itu mempunyai batas waktu gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan batas waktu itu, dan kita tidak tahu kapan waktunya. Jadi setiap manusia tidak tahu kapan wafatnya gitu. Mungkin hari ini, mungkin 1 jam kemudian, mungkin besok, lusa gitu.
dan ketika sudah waktunya tiba itu tepat waktu gitu, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi Allah memerintahkan kepada kita supaya mempersiapkan diri gitu. Bagaimana kalau besok itu kiamat, dan kiamat terkecil itu tadi adalah kematian. Coba ketika misalkan Allah Subhanahu wa taala menentukan kita itu wafatnya besok. Kira-kira persiapan apa yang akan kita siapkan jika kita wafat besok? Jika kita tahu wafat itu besok. Mungkin hari ini kita akan lebih rajin ibadahnya, lebih giat sholatnya, lebih giat baca Al-Qur'annya. Kalau misalkan wafat besok, ya kan kita tidak tahu kapan kita wafat gitu. Nah ini kalau misalkan kita itu wafatnya besok, mungkin hari ini akan lebih giat ibadahnya gitu kan. Nah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita mempersiapkan diri untuk hari esok. Mungkin esok kita wafat gitu. Makanya Allah memerintahkan supaya kita bermuhasabah setiap hari gitu. Hitung-hitung, lihat-lihat kesalahan-kesalahan kita gitu. Apakah kita masih sering melakukan kesalahan? Apakah kita sering melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sering meninggalkan perintah Allah ketika misalkan datang panggilan sholat, hayya 'alas shalah gitu. Apakah kita masih berleha-leha gitu sementara mungkin besok kita akan wafat gitu. Maka Allah memerintahkan supaya kita untuk senantiasa meningkatkan takwa gitu kan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ya'malun. Bertakwalah kepada Allah. Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah memerintahkan supaya setiap saat, tidak hanya setiap tahun gitu kan kita bermuhasabah. Allah memerintahkan kita setiap hari untuk bermuhasabah. Makanya Rasul setiap malam itu sering istighfar 70 sampai 100 kali gitu. Karena Rasul saja yang Allah sudah jamin surganya, yang Allah sudah ampuni yang sudah, Rasul itu kan dijaga dari dosa ya. Nah, meskipun Rasul sudah dijaga dari dosa, sudah dijamin surganya, Rasul tetap beristighfar setiap malam 70 sampai 100 kali. Nah, kenapa kita yang pasti mempunyai dosa, pasti belum dijamin surganya, apakah masuk surga atau neraka, naudzubillah, tapi kita tidak pernah berintrospeksi diri, tidak mau bermuhasabah, tidak pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menganjurkan supaya setiap saat kita beristighfar gitu. Karena setiap saat kita pasti mempunyai peluang untuk berdosa gitu. Maka setiap saat beristighfar. Ketika kita duduk istighfar, ketika kita berdiri istighfar, ketika kita sedang berjalan istighfar gitu. Setiap saat istighfar. Istighfari mata kita yang ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, harus kita cepat palingkan gitu, istighfar. Istighfarlah dengan telinga kita ketika kita mendengar sesuatu yang tidak baik. Istighfarlah dengan lisan kita ketika kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Istighfarilah hati kita ketika hati kita sering berprasangka tidak baik. Maka setiap saat istighfar, setiap anggota tubuh ya istighfar gitu. Pikiran kita istighfar yang sering memikirkan hal-hal yang tidak baik itu dan seterusnya. Dan cara bermuhasabah terbaik adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan supaya kita bertakwa, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, selagi kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk hidup di dunia ini, mungkin kita mendengar ada saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita yang sudah pulang. Mungkin kakek, nenek,
saudara, tetangga, dan yang lainnya yang sudah duluan pergi pulang, maksudnya sudah pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnuzon. Mungkin mereka sudah cukup amalnya, mungkin mereka sudah baik. Selalu kita hadirkan husnuzon gitu. Mungkin Allah panggil mereka karena mereka dirasa amalnya sudah cukup. Karena takutnya nanti dia menambah dosa lagi, itu berbuat dosa. Maka ketika Allah rasa amalnya sudah cukup, Allah panggil. Nah, kita yang masih hidup, yang masih diberi kesempatan untuk hidup, mungkin kita masih memiliki banyak dosa yang Allah beri kesempatan untuk segera bertaubat sebelum kita wafat, sebelum ajal itu tiba gitu. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena hidup di dunia ini hanya sebentar gitu. Jadi yang kekal itu ya di akhirat gitu. Kita di dunia bermuamalah biasa gitu. Kita bekerja, kemudian kita melakukan aktivitas, tapi jangan sampai aktivitas kita itu melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita lewatkan sedetik pun kecuali ibadah. Kita berjalan ibadah, kita bekerja ibadah. Jadi setiap saat kita berzikir itu, zikir itu jangan hanya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu bagus gitu. Tapi setiap saat kita berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saja ketika kita sambil beraktivitas, kita sambil beristighfar, misalkan sambil bersalawat kepada Rasulullah, kemudian sambil membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar gitu. Kan ada dulu yang orang soleh yang ingin kisahnya masyhur, yang ingin bertemu dengan seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pedagang roti yang dia itu senantiasa beristighfar gitu, sambil mengaduk adonan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita bisa coba belajar darinya gitu. Ketika misalkan kita duduk istighfar, ketika berjalan istighfar gitu, karena boleh jadi dari bagian anggota badan kita itu pasti berpeluang untuk melakukan dosa. Maka istighfar. Bisa dengan sholawat, semuanya baik. Astagfirullah, misalkan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus gitu. Dan itu indah. Jadi setiap saat kita merasa diperhatikan gitu. Kita yakin bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita gitu. Dan ketika setiap saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita ingat kepada Allah gitu, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Jadi ingat-ingat kepada Allah gitu. Fadhkuruni adzkurukum. Kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita gitu. Jangan ingat kepada Allah hanya pas susah saja. Ketika senang lupa gitu. Ketika sedang susah, ketika sedang sakit, baru ingat kepada Allah. Ketika sehat misalkan, ketika sehat, kemudian ketika mempunyai kesenangan, ketika senang, ketika bahagia, ketika mempunyai banyak kekayaan misalkan, lupa kepada Allah. Nah, jangan sampai ketika kita misalkan lagi sempit atau kita lagi sakit, ingat kepada Allah. Begitupun ketika kita sedang lapang, kita sedang bahagia, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa selalu bermuhasabah, selalu berintrospeksi diri kita, kemudian sesali, istighfari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, dan berusaha
untuk komitmen atau terus berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Jangan lihat orang lain, lihat diri kita gitu. Apakah misalkan kemarin itu lebih banyak salahnya atau solehnya gitu. Maka ketika kita sudah bisa melihat diri kita, lihat kesalahan-kesalahan kita dulu dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dulu untuk bisa terus tingkatkan menjadi lebih baik. Kalau misalkan kemarin tidak sholat, hari ini kita coba untuk sholat. Kalau misalkan hari kemarin sholatnya terlambat, hari ini coba untuk tepat waktu. Kalau misalkan kemarin sholatnya di rumah, misalkan ya, kita coba perlahan untuk ke masjid gitu. Kita mencari kemuliaan yang lebih besar gitu ya, karena di masjid kan sholatnya lebih banyak pahalanya daripada di rumah gitu. Itu untuk laki-laki gitu kan. Kalau misalkan perempuan dianjurkan untuk di rumah gitu. Kalau misalkan mau di masjid juga boleh, asalkan menjaga batasan-batasan tertentu gitu ya, tidak yang mengundang sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Itu yang bisa disampaikan. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dan semoga kita senantiasa senang untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.